Bab 701, menempatkan setengah deva di tempatnya. Banyak terima kasih telah menjadi batu gerindra aku, Bai Hao. Aku akhirnya mencapai terobosan basis kultivasi aku, dan aku setengah dewa. Aku sudah terjebak di tempat terlalu lama sekarang, dan kamu harus berterima kasih. Karena itu, sebagai balasan aku hanya akan melumpuhkan basis kultivasi kamu, dan tidak akan membunuh kamu. Gong Sun Yi tampak bersemangat dan bangga. Sambil menundukkan kepalanya, dia tertawa dengan gila. Seperti yang dia katakan, dia telah menunggu hari ini untuk waktu yang sangat lama. Tekanan yang dia rasakan dari Bai Xiaochun selama pertarungan mereka sungguh luar biasa. Setelah melihat tinju kaisar yang mati dalam aksi pertama kali, dia sadar bahwa dia tidak bisa mengalahkannya. Tapi dia bangga dan percaya diri, dan karenanya tidak bisa menerimanya. Selain itu, ada juga kemungkinan bahwa dia bisa mengambil situasi dan menggunakannya untuk mencapai terobosan. Pada saat itulah ia memutuskan untuk menggunakan Bai Xiaochun sebagai batu asalnya, untuk menggunakan tekanan untuk tidak hanya meningkatkan semangat bertarungnya ke tingkat tertinggi. Tetapi untuk mencapai terobosan selama saat kritis antara hidup dan mati. Kemungkinan pertama adalah bahwa ia akan melangkah setengah jalan ke alam dewa, dan menunggu sampai nanti untuk mendapatkan benda ajaib dengan peningkatan roh 15 kali lipat atau lebih tinggi. Yang kemudian dapat ia gunakan untuk mendapatkan pencerahan surga dan bumi dan menjadi dewa sejati. Kemungkinan kedua adalah bahwa ia akan gagal, dan kalah dalam pertarungan. Namun, bahkan jika dia akhirnya kalah, dia yakin Bai Xiaochun tidak akan membunuhnya. Meskipun kehilangan seperti itu akan menjadi pil pahit yang harus ditelan, itu adalah biaya yang mampu dia bayar. Dan saat ini, dia tertawa gila ketika dia melakukan gerakan mantra dua tangan. Seketika, suara gemuruh terdengar di sekelilingnya ketika 200.000 simbol magis emas muncul, berubah menjadi pusaran besar yang bergerak maju untuk memenuhi tinju kaisar yang tak berujung. Mata Bai Xiaochun hampir keluar dari tengkoraknya, dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa Gong Sun Yi akan benar-benar mencapai terobosan di sini dan sekarang. Yah, cara melakukan hal-hal itu benar-benar berhasil baginya, dia berpikir, mengambil napas dalam-dalam, dan juga merasa sedikit iri. Ketika dia berpikir tentang bagaimana dia telah menderita kesulitan yang tak terhitung untuk mencapai tahap pertengahan Naschen Sol. Itu benar-benar mengerikan bahwa lawannya telah menggunakan saat krisis hidup atau mati untuk menerobos dan menjadi setengah dewa. Fakta itu dengan sendirinya membuat Bai Xiaochun merasa sedikit jengkel, tetapi kemudian Gong Sun Yi melangkah lebih jauh dengan tertawa gila-gilaan, dan itu membuatnya benar-benar marah. Dasar brengsek, teriaknya, sama seperti Raja Hantu Raksasa. Aku adalah orang yang membantu kamu membuat terobosan, dan sekarang kamu mengatakan kamu akan melumpuhkan basis kultivasi aku. Sungguh tipe yang menggigit tangan yang memberi makan kamu, ya. Bai Xiaochun berpikir bahwa tidak baik membiarkan Gong Sun Yi terus pamer. Dia perlu memberinya pelajaran yang baik, dan memastikan dia mengerti pepatah lama jika kamu menerima setetes air kebaikan, balaslah dengan pegas yang mengalir. Siapa yang peduli jika kamu membuat terobosan? Tuan Bai akan menculikmu juga. Mata merah, dia mengendurkan tangannya sebentar, mengibaskannya, dan mengepalkannya ke tangan lain. Dia tidak melepaskan tinju Kaisar Unding yang kedua, sebagai gantinya, dia mengambil beberapa kekuatan yang dia tahan sebelumnya dan menambahkannya ke dalam serangan tinju saat ini. Sebelumnya, dia hanya menggunakan 50% dari apa yang dia miliki. Tapi sekarang, dia menambahkan 30% tambahan. Pusaran hitam tinju kaisar yang tak berujung mulai memancarkan cahaya hitam yang mengejutkan. Dan juga mulai tumbuh lebih besar dari sebelumnya ketika bergemuruh menuju Gong Sun Yi dengan cara yang sangat mendominasi. Siapa bilang kamu bisa bertindak begitu agresif? Dia berteriak. Saatnya untuk memotongmu menjadi ukuran. Suara gemuruh Bai Xiaochun menyebabkan ekspresi bersemangat Gong Sun Yi sebelumnya membeku. Kemudian, wajahnya disalip oleh ekspresi sangat tidak percaya. Ketika pusaran emasnya membuat kontak dengan lubang hitam, semua 200.000 simbol magis emas hancur. Kemudian, dalam sekejap mata, lubang hitam besar seperti kepalan tangan berada tepat di depan Gong Sun Yi. Mustahil. Aku setengah dewa. Aku tidak bisa kalah. Gong Sun Yi menggeram ketika dia melakukan gerakan mantra dua tangan, memutar basis kultivasinya untuk mempertahankan dirinya. Setengah dewa. Dewa Bai telah mengalahkan 4 dewa sejati. Kamu pikir kamu siapa? Kembali ke bawah, kamu mendengarku. Mundur.
Pantatmu adalah milikku, kamu tak tahu terima kasih. Sambil melolong, dia menembak ke depan, mendorong lubang hitam ke depan dengan daya ledak. Saat dia melakukannya, cahaya ilahi dari 5 elemen dapat dilihat dalam Heaven Daonas Chainsaw-nya. Gemuruh-gemuruh memenuhi udara. Seluruh necromancer ketel tampaknya dipenuhi dengan booming yang memekakan telinga dan memekakan telinga. Aliran darah mengalir keluar dari mulut Gong Sun Yi saat ia dikirim jatuh ke belakang seperti layang-layang dengan talinya terpotong. Dadanya penuh gore, dan semua anggota tubuhnya bengkok pada sudut yang aneh. Bahkan jiwanya yang baru lahir tampak dalam kondisi yang buruk. Namun, yang paling terpukul adalah kebanggaannya. Bagaimana ini mungkin? Dia berubah dari kegembiraan karena terobosannya, menjadi terluka parah. Dalam kebingungannya, visinya mulai memudar ketika dia mulai kehilangan kesadaran. Namun, sebelum dia bisa, dan sebelum dia bahkan bisa berhenti bergerak, Bai Xiaochun menembak ke sisinya, mengangkat tangan kanannya, dan menamparnya dengan kejam. Mendera, Gong Sun Yi disegel dan kemudian dilemparkan ke dalam tas holding Bai Xiaochun. Terengah-engah, Bai Xiaochun mendarat ke puncak bukit di Baskom, di mana dia duduk bersila, wajahnya pucat. Menggunakan 80% dari kekuatan Fist Kaisar yang tak terbenam telah menurunkan kekuatan tubuh dagingnya seminimal mungkin. Dia juga dipenuhi dengan tusukan rasa sakit yang menyengat. Untungnya, meskipun tubuh kedagingannya telah melemah, basis kultivasi Heaven Daonas Chainsaw-nya masih baik-baik saja, dan sebenarnya adalah alasan dia berani melepaskan kekuatan yang dia miliki. Kalian banyak pengganggu. Nah, ketika Tuan Bai marah, dia menakuti dirinya sendiri. Apakah kamu benar-benar berpikir tubuh tanpa kematian yang telah aku garap dengan susah payah, dan surga Daonas Chainsaw aku, sangat lemah? Menggerutu pada dirinya sendiri, ia memikirkan kembali segala sesuatu yang telah terjadi sejauh ini di Necromancer Kettle. Dan sifat yang tidak bisa dipercaya dari semuanya membuat dia mengagumi dirinya sendiri. Aku benar-benar cukup berani belakangan ini, gumamnya. Pertama ada petualangan di Bai Clan. Kemudian dia menculik ketua klan, yang membuat dia kecanduan. Setelah itu, dia pergi jauh untuk menculik Raja Hantu Raksasa, dan sekarang di sini dia telah pergi dan menculik semua yang disebut sebagai Willens. Begitu kabar ini keluar, dia pasti akan menjadi lebih terkenal di seluruh Willens. Itu semua kesalahan bajingan itu, Raja Hantu Raksasa. Pikirnya, merasa sangat kesal. Kemudian dia memandangi anggrek Raja Hantu, dilindungi oleh perisai putih mantra pembatas. Pada saat itu, sudah sangat dekat dengan waktu ketika bunga akan mekar sepenuhnya. Dimungkinkan juga untuk melihat buah yang tumbuh di tengah bunga, dengan cepat mencapai titik matang. Bai Xiaochun menatap bunga itu dan menggerutu pada dirinya sendiri sedikit, memikirkan rencananya untuk membalas dendam pada Raja Hantu Raksasa. Kemudian dia mendengus dingin dan menarik pangeran kedua, Gong Sun Yi, dan semua yang baru saja ditangkap diambil dari tasnya memegang. Mereka hampir tidak sadarkan diri, tetapi masih mampu dengan grogi menatap Bai Xiaochun. Segera, wajah mereka menjadi pucat, dan mata mereka bersinar karena ketakuan. Adapun pangeran kedua, dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi sebelum dia bisa, Bai Xiaochun melotot dan mengacungkan parasol abadi. Bahkan tidak berpikir untuk berbicara denganku. Aku memiliki germafobia. Petik 2 titik. Bai Hao, dengarkan aku, sebelum dia bisa mengatakan hal lain, wajah pangeran kedua jatuh. Menggigil, dia menjerit sengsara saat kekuatan hidupnya dikuras oleh parasol abadi, mengubahnya menjadi kulit dan tulang. Kemudian Bai Xiaochun melanjutkan ke sisa yang terpilih, yang semuanya menjerit dan mengutuknya saat parasol abadi mengekstraksi kekuatan hidup mereka. Beraninya kamu, Bai Hao. Ayahku tidak akan membiarkanmu lolos dari ini. Kamu tidak akan pernah bisa melarikan diri dengan hidupmu setelah ini, Bai Hao. Namun, semakin banyak orang yang dikutuk, semakin banyak kekuatan hidup yang akan diambil Bai Xiaochun. Segera yang lain menyadari hal ini, dan yang pandai di antara mereka hanya akan menatapnya dengan tenang. Merasa buruk, Bai Xiaochun akan mengambil sedikit kekuatan hidup dari mereka. Pada akhirnya, dia sampai ke Gong Sun Yi, yang menatap Bai Xiaochun dengan emosi campur aduk di matanya. Namun, keinginannya untuk melakukan pertempuran masih bisa dilihat di matanya. Bai Xiaochun benar-benar merasa hormat pada Gong Sun Yi, dan akan bolak-balik tentang apakah akan mengambil kekuatan hidupnya. Lain kali kita bertemu, apakah kamu akan menyerangku lagi? Tanyanya.
Mata penuh dengan semangat perang, dan aura pembunuh melonjak. Gong Sun Yi berkata, tentu saja aku akan. Kami akan bertemu lagi suatu hari nanti, dan kemudian aku pribadi akan menghancurkan kamu di bawah kaki aku. Petik 2 titik titik. Baiklah Fudge. Bai Xiao Chun balas-balas. Tidak bisakah kamu mengatakan sesuatu yang terdengar bagus? Ada apa dengan semua pertempuran dan pembunuhan sepanjang waktu? Memelototi, dia mendorong Eternal Parasol ke dadanya. Setelah memanen kekuatan kehidupan dari semua orang, ia memasukkan piala pertempurannya kembali ke tasnya, lalu duduk bersila dan mengirim akal ilahi untuk membentuk penghalang pertahanan. Kemudian dia mulai mengolah tulang kematiannya. 6 jam kemudian, suara retak bisa terdengar dari dalam dirinya. Matanya terbuka, dan mereka bersinar dengan cahaya keemasan. Pada saat yang sama, kehangatan memenuhi dirinya. Kekuatan tubuh kedagingannya belum sepenuhnya pulih, namun kemampuan defensifnya telah meningkatkan kedudukan lain. Lapisan ketujuh dari tulang temperet, dia bergumam penuh semangat. Tepat ketika dia akan menguji kekuatan yang baru ditemukannya, ekspresinya berkedip, dan dia melihat ke Ghost King Orchid dengan mantra restriktif. Dari cahaya hitam yang muncul dari bunga, jelas bahwa bunga itu akan mekar. Bab 702, menjatuhkan ke tanah. Ada banyak jajaran gunung dan sungai di Necromancer Kettle, dan semuanya akhirnya mengarah ke lembah yang merupakan rumah bagi anggrek Raja Hantu. Pada saat ini, itu sepenuhnya mekar, kelopaknya anggun melengkung, dan aroma harum melayang darinya. Itu adalah aroma yang benar-benar menyebabkan cahaya malam yang gelap tumbuh lebih gelap. Dalam sekejap mata, seluruh langit berubah menjadi hitam. Pada saat yang sama, aura kematian yang kuat tumpah dari bunga, menyebar untuk mengisi seluruh dunia Kettle Necromancer. Di dalam kabut, jiwa-jiwa yang membalas dendam dan hantu-hantu jahat bergetar, dan kemudian mulai bersujud ke arah anggrek Raja Hantu. Ekspresi yang penuh hormat, bahkan penuh hormat dapat terlihat di wajah mereka, seolah-olah mereka bersujud kepada semacam raja. Saat bunga mekar penuh, buah yang sebelumnya kehijauan di tengah bunga mulai berubah menjadi hitam. Itu bahkan mungkin untuk melihat wajah hantu di atasnya. Bai Xiao Chun mengenali wajah itu. Itu tampak persis seperti wajah pada patung hantu raksasa di tengah kota hantu raksasa. Jelas alasan mengapa buah ini sangat penting bagi Raja Hantu Raksasa adalah karena itu entah bagaimana terhubung dengan teknik khusus yang ia kembangkan. Meskipun Bai Xiao Chun tidak memiliki cara untuk mengetahui detail spesifik. Bahkan ketika dia menyaksikan, kelopak anggrek Raja Hantu mulai rontok dan berubah menjadi kabut, satu persatu. Seperti yang mereka lakukan, buah pada anggrek Raja Hantu menjadi semakin hitam. Pada saat yang sama, gaya gravitasi mengejutkan muncul dari mantra putih restriktif. Ketika itu terjadi, buah itu mulai naik ke arah pusaran yang diciptakan oleh mantra. Pada saat itu, seolah-olah mantra pembatas putih tahu bahwa ia telah menyelesaikan misinya, dan berubah menjadi gerakan cahaya yang tak terhitung jumlahnya, alih-alih kembali ke Bai Xiao Chun. Menghilang ke lingkungan sekitar. Melihat hal itu terjadi, tiba-tiba saja timbul panjang dari Bai Xiao Chun. Tertekan, dia menyadari bahwa rencana Raja Hantu Raksasa telah bekerja persis seperti yang dimaksudkan, dengan satu-satunya downside adalah bahwa Bai Xiao Chun telah dikorbankan dalam proses. Hal-hal belum berakhir. Meskipun dia telah keluar sepenuhnya menang dalam semua pertempurannya dengan yang terpilih, dia masih tersisa dengan ketakutan yang tersisa tentang seluruh situasi. Sebenarnya menyebalkan bahwa Raja Hantu Raksasa tidak hanya secara langsung menjelaskan apa yang sedang terjadi. Jelas dia tidak percaya padaku. Dia khawatir jika dia mengatakan yang sebenarnya, aku akan menolak untuk datang. Apakah aku benar-benar orang seperti itu? Apakah dia pikir aku benar-benar takut akan sesuatu yang tidak berbahaya seperti tempat ini? Menurutnya orang macam apa aku ini? Setelah mencapai titik ini dalam pemikirannya, Bai Xiao Chun segera mulai merasakan sedikit rasa bersalah. Karena itu, dia menghilangkan semua pertanyaan batin tentang apakah dia benar-benar akan datang jika dia tahu yang sebenarnya. Berbalik, dia menuju ke mulut Necromancer Kettle. Sekitar waktu itu, seluruh dunia Necromancer Kettle bergetar, dan area di dekat mulut perlahan mulai terbuka. Masih ada selusin orang yang melarikan diri. Mereka mungkin di luar sana bersembunyi di suatu tempat, dan masih ada sekitar 2 jam lagi. Terserahlah.
Karena mereka melarikan diri, aku akan membiarkan mereka lolos kali ini. Hanya pada titik inilah Bai Xiaochun mulai merasa gugup. Melihat tasnya yang dipegang, dia menyadari bahwa dia benar-benar telah melakukan sesuatu yang monumental di sini. Tas pegangnya sekarang adalah kentang panas pedas, dan dia tidak punya keinginan apapun untuk memegangnya lebih lama dari yang diperlukan. Dia perlu kembali sesegera mungkin untuk menyerahkannya kepada Raja Hantu Raksasa. Dengan itu, dia menambah kecepatan saat dia menuju ke mulut Necromancer Kettle. Namun, bahkan ketika dia mendekati pintu keluar, dia melihat seberkas cahaya lain menembak ke arah itu dari arah yang berbeda, dan mencapainya di depannya. Itu tidak lain adalah Putri Susan dari Spirit Advent City. Dalam beberapa saat, dia melayang-layang di depan pusaran besar yang merupakan pintu keluar Necromancer Kettle. Dengan melangkah melalui pusaran itu, seseorang bisa meninggalkan Kettle. Namun, Susan tidak melangkah ke pintu keluar. Sebagai gantinya, dia berdiri di sana seolah ingin menghalangi jalan. Ketika dia berbalik untuk melihat Bai Xiaochun, hatinya tenggelam ketika dia melihat cahaya berkilauan dari liontin gioknya naik untuk mengelilinginya. Bagaimana kamu mencoba melarikan diri kali ini, Bai Hao? Kata Susan, terdengar sangat bangga pada dirinya sendiri. Bai Xiaochun sedang cemberut di ambang air mata, pemandangan Susan segera membuatnya merasa sakit kepala. Sebelumnya, dia berpikir bahwa Chen Manyao akan menjadi duri terbesar di sisinya, dan benar-benar lupa tentang Susan yang menjengkelkan. Bahkan jika dia mencoba untuk melawannya, itu tidak ada gunanya. Di sana dia berdiri di depan pintu keluar, jelas tidak memiliki niat untuk bergerak. Jelas, dia harus membayar harga untuk melewatinya. Apa sebenarnya yang kamu inginkan, kata Bai Xiaochun. Apa yang aku inginkan? Dia berkata dengan marah, memelototinya. Aku ingin tahu mengapa kamu melarikan diri setiap kali kamu melihatku. Bai Xiaochun menghela nafas. Memutuskan lebih baik menyelamatkan napas dan mengatakan yang sebenarnya, dia berkata, dengan liontin batu giok yang diberikan ayahmu kepadamu, tidak mungkin aku bisa mengalahkanmu. Itu akan buang-buang waktu saja, jadi aku hanya berlari. Petik 2 titik titik. Buang-buang waktu. Balasnya. Kemudian, dengan mata berkedip, dia bertanya, Ya kenapa kamu pergi dan menculik semua orang? Petik 2 titik titik. Tampak seolah-olah dia merasa sangat bersalah, dia menjelaskan itu adalah perintah Raja Hantu Raksasa. Tidak ada orang seperti aku yang tidak bisa menentang keputusan darmik dari Raja Hantu Raksasa, bukan? Petik 2 titik titik. Benarkah? Dia bertanya dengan curiga. Benar, positif. Itu benar dari banyak sudut pandang. Setelah bersumpah atas dan ke bawah, dia ragu-ragu sejenak dan kemudian menambahkan, hei, mengapa kita tidak melewatkan pertarungan kali ini? Biarkan aku keluar dari sini, oke? Petik 2 titik titik. Susan pada awalnya tidak merespons, dan hanya menatapnya, mencoba memutuskan apakah yang dikatakannya itu benar atau tidak. Biasanya, dia tidak akan mudah diyakinkan. Namun, untuk beberapa alasan, dia hanya ingin mempercayainya. Tiba-tiba, dia memukul tasnya untuk dipegang, menyebabkan lebih dari selusin pembudidaya jiwa tumpah ke tempat terbuka. Mereka semua dipilih dari berbagai klan penting, dan mereka semua jelas telah dipukuli habis-habisan dalam perkelahian. Basis kultivasi mereka disegel, dan segera setelah mereka mulai menumpuk di luar tas pegangnya, mereka mulai mengutuk dalam hati mereka, namun tidak berani menyuarakan semua itu. Sebaliknya, mereka menatap Susan dengan ketakutan, dan kemudian ke Bai Xiaochun. Adapun Bai Xiaochun, rahangnya jatuh. Ini semua adalah orang-orang yang sebelumnya menyerah, yang dia anggap telah melarikan diri untuk bersembunyi di manapun mereka dapat menemukan tempat untuk berlubang. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa mereka semua akan ditangkap oleh iblis jahat bernama Susan. Katanya, menatap agak kosong pada Susan, dan bertanya-tanya mengapa termagan itu mungkin melakukan sesuatu seperti ini. Karena kamu bertindak di bawah perintah Raja Hantu Raksasa, maka bawalah yang ini bersamamu. Ketika dia berbicara, tatapannya tidak tampak setajam sebelumnya, dan dia tidak berbicara dengan keras. Bahkan, ada sesuatu yang sangat aneh dengan sorot matanya. Bai Xiaochun bahkan lebih terkejut. Namun, berdasarkan tatapan aneh di matanya, dia tiba-tiba sampai pada kesimpulan yang keterlaluan, sesuatu yang awalnya dia hampir tidak percaya itu benar. Aha, aku mengerti, pikirnya. Dia salah satu dari orang-orang yang dikatakan Raja Hantu Raksasa akan membantuku.
Dengan mata berbinar-binar, dia mengatakan itu, kamu juga bekerja untuk Raja Antu Raksasa. Namun, untuk alasan yang tidak diketahui, tiba-tiba Susan menjadi sangat kesal. Sambil menginjak kakinya, dia tiba-tiba meluncur ke udara menuju Bai Xiaochun, mengepalkan kedua tangannya saat dia bersiap untuk menyerang. Satu selip lidah dan dia ingin bertarung. Susan ini gila. Petik 2. Sambil tersenyum getir di dalam, dia menarik napas, melangkah maju, dan berteriak, jika kamu sudah mendapatkan apa yang dibutuhkan, maka bertarunglah tanpa liontin giok itu. Mengepalkan tangannya menjadi kepalan, dia melepaskan serangan kepalan. Baik, aku tidak akan menggunakannya, kata Susan jengkel. Cahaya liontin itu berkedip saat dia melanjutkan laras menuju Bai Xiaochun. Ledakan terdengar, dan riak menyebar ke segala arah. Susan memiliki tubuh kedagingan yang sangat kuat, tetapi setelah diserang oleh Bai Xiaochun, darah menyembur keluar dari mulutnya, dan suara serak terdengar saat dia menderita cedera pedih. Namun, tatapan aneh di matanya hanya tumbuh lebih kuat, dan dia berputar untuk menyerangnya lagi. Susan ini longgar, tapi dia benar-benar panas. Dia mencoba menggunakan tatapan mata itu untuk mengacaukan emosiku. Dengan ragu dan waspada, dia melepaskan serangan lain, menyebabkan Susan jatuh ke belakang, darah menyembur keluar dari mulutnya. Mengingat fakta bahwa dia benar-benar tidak menggunakan liontin giok miliknya, Bai Xiaochun lebih yakin dari sebelumnya bahwa ada sesuatu yang salah dengan mentalnya. Dengan itu, dia menerjang ke depan, dan bukannya memukulnya dengan tinju, menggunakan telapak tangan, memukulnya dari belakang dan menyegelnya secara instan. Kelancaran semuanya sebenarnya tampak aneh bagi Bai Xiaochun. Meraihnya, dan jantung berdebar kencang, dia merenungkan bagaimana dia benar-benar mengaitkan seekor ikan besar kali ini. Dengan kekuatan hidupnya, aku bisa mencapai strata ke-8 dari tulang temperet. Setelah mencapai titik ini dalam jalur pemikirannya, dia mengeluarkan parasol abadi dan bersiap untuk menusuknya ke dalam dirinya. Namun, pada saat itulah Susan benar-benar mengabaikan payung dan, matanya bersinar dengan cahaya aneh itu, dengan keras berkata, aku mencintaimu, Bai Hao. Hah! Terkejut, Bai Xiaochun menjatuhkan Susan ke tanah dengan bunyi gedebuk. Bab 703, Lari. Kata-kata Susan mengenai telinga Bai Xiaochun seperti petir, hampir mengejutkannya tanpa perasaan. Meskipun dia memiliki kecurigaan tentang tatapan aneh di matanya, tampaknya sangat mustahil bahwa dia memendam perasaan romantis bahwa dia hanya menolak gagasan itu. Lagi pula, mereka hanya bertemu beberapa hari sebelumnya, dan telah menjadi musuh sepanjang waktu. Bai Xiaochun benar-benar tidak bisa memikirkan apapun yang telah dilakukannya untuk menarik minat sang termagan Susan. Terkejut, dia tidak bisa membantu tetapi mengambil waktu untuk memeriksa wajah Susan sedikit lebih dekat, dan kemudian tatapannya meluncur turun ke seluruh tubuhnya. Yang benar adalah bahwa, terlepas dari kecenderungannya yang keras, dia sebenarnya sangat menarik. Namun, dia dengan cepat menyadari bahwa dia seharusnya tidak berpikir seperti itu. Tidak, Susan ini memiliki skrup longgar, dan sangat ganas. Dia jelas bukan tipeku. Aku memiliki minuman keras dan sis besar Junwan, dan Xiaomei. Ditambah lagi, ada ratusan ribu gadis yang menyukaiku di sungai Devyingsek. Ai, aku benar-benar terlalu luar biasa. Kemanapun aku pergi, semua gadis mengejar aku. Benar-benar sakit kepala. Sambil mendesah ke dalam, tetapi sekaligus menikmati momen itu, tiba-tiba dia merasa lebih percaya diri dan bangga daripada sebelumnya. Itu terutama benar ketika dia memikirkan surat-surat cinta yang tak terhitung jumlahnya yang dia terima bertahun-tahun yang lalu, yang membuktikan betapa gagalnya dia. Dan bahwa dia benar-benar tak tertandingi di bawah surga. Selusin orang yang dipilih di dekatnya yang telah disegel dan diimobilisasi juga menatap dengan syok yang bisu. Pikiran mereka terguncang dengan sangat tidak percaya sehingga mereka hampir tidak dapat pulih. Bai Xiaochun menghela nafas dan menyingkirkan Eternal Parasol miliknya. Dia sedang tidak ingin menusuk orang dengan itu sekarang. Sambil mendesah, dia meraih Susan dan memasukkannya ke dalam tasnya. Mempertimbangkan bagaimana sang termagan adalah pengagum, dia menempatkannya di bagian khusus, yang lebih pribadi dari kantong tas itu. Satu-satunya orang lain di lokasi khusus itu adalah Chen Manyao. Adapun Wildelander lain yang dipilih, dia juga menyimpannya di tas pegangannya.
Setelah menyelesaikan hal-hal ini, dia mengendalikan nafasnya dan kemudian melihat ke pintu keluar, jantung berdebar kencang. Setelah berpikir sejenak untuk membuat rencana, dia tiba-tiba meraih dan merobek jubahnya. Namun, itu sepertinya tidak cukup, jadi dia kemudian menamparkan wajahnya sendiri, dan bahkan mengirim darah mengalir keluar dari mulutnya. Pada saat itu, dia melangkah keluar. Di luar Necromancer Kettle, lebih dari 100 orang diam-diam menunggu. Apakah itu lelaki tua bermata kerdil yang telah mengawal Zhou Hong, atau wanita tua yang merupakan pelindung Susan, semuanya memiliki ekspresi tenang. Rupanya, mereka memiliki keyakinan penuh bahwa tidak ada yang berbahaya dalam Necromancer Kettle yang dapat membahayakan berbagai pewaris putri, dan pangeran. Oleh karena itu, beberapa orang bahkan berpikir banyak tentang Bai Xiaochun, atau bahkan mempertimbangkan kemungkinan bahwa dia dapat mencapai apapun di Necromancer Kettle. Bahkan pria parubaya yang telah mengawal pangeran kedua tampaknya memiliki sikap yang sama. Ekspresinya tenang ketika dia melihat Necromancer Kettle dan menunggu semua orang muncul dari dalam. Hampir tidak perlu untuk menyebutkan bagaimana yang lainnya dan pelindung Dao bereaksi. Mereka semua tampak sangat santai, dan banyak yang bahkan mengobrol dan tertawa satu sama lain. Jelas tidak ada yang khawatir dengan situasinya. Lagi pula, mengingat ketiga Raja Surgawi lainnya bekerja bersama, tidak ada keraguan dalam pikiran mereka bahwa Raja Hantu Raksasa akan keluar sebagai yang kalah. Sebenarnya, tidak ada peluang baginya untuk menang. Adapun Bai Hao, meskipun kebanyakan dari mereka telah mendengar beberapa cerita tentang dia, mereka masih mengabaikannya segera. Faktanya, banyak orang sudah berasumsi bahwa dia akan binasa. Satu-satunya hal yang mereka pikirkan adalah Raja-Raja Surgawi mana yang akan menghasilkan buah Raja Hantu. Beberapa orang yang hadir bahkan membuat taruhan ramah. Kecuali jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, Raja Juara Junior pasti akan mendapatkan bunga. Belum tentu. Putri Susan bukan tipe yang dengan santai mengakui kekalahan. Jika dia keras kepala, dia bisa menyebabkan sakit kepala yang nyata untuknya. Petik 2. Pangeran Zhou Hong adalah karakter yang ambisius dan kejam. Semua generasi terpilih lainnya telah sepenuhnya dimenangkan olehnya. Aku akan mengatakan bahwa Zhou Hong jelas memiliki peluang yang lebih baik daripada yang lain. Bagaimanapun, ini bukan hanya tentang kecakapan pertempuran. Petik 2. Ketika Duke de Crier mendengar berbagai percakapan yang terjadi, dia menghela nafas dalam hati. Saat ini, dia sama sekali tidak memiliki harapan, dan masih tidak bisa memikirkan apa yang dipikirkan Raja Hantu Raksasa. Mengingat betapa pentingnya masalah ini, jika Duke de Crier bertanggung jawab, dia pasti tidak akan mengirim Bai Hao sendirian. Dia akan mengirim sebanyak mungkin orang, dan akan meminta setiap klan yang terhubung dengan Raja Hantu Raksasa untuk mencoba mengamankan peluang kemenangan terbesar. Bahkan dia harus mengakui bahwa Bai Hao sendiri tidak akan bisa keluar di atas. Duke de Crier mengenal Bai Hao lebih baik daripada siapapun di sini, dan menyadari betapa berani dan ganasnya dia. Tetapi masalah melarikan diri dari tiga dewa sangat berbeda dari apa yang akan terjadi di Necromancer Kettle. Aku hanya harus percaya pada Yang Mulia Raja. Pikir Duke de Crier, mengambil napas dalam-dalam. Kemudian dia memikirkan bagaimana segala sesuatunya terjadi dengan pemberontakan tiga dewa, dan semua hal yang telah dilakukan Raja Hantu Raksasa. Dan itu membuat dia dengan sedikit antisipasi tentang bagaimana semuanya akan berubah. Bahkan ketika semua orang mendiskusikan masalah ini, Necromancer Kettle tiba-tiba mulai bergetar, dan kemudian suara gemuruh bergema keluar dari dalamnya. Kabut mulai mengalir keluar dari mulut Kettle, menarik perhatian semua orang di daerah itu. Pria tua dari Kota Sembilan Kata, wanita tua dari Spirit Advent City, dan pria parubaya dari Ark Emperor City semua mengalihkan pandangan berkedip mereka ke pintu keluar. Siapa yang akan keluar dulu? Itulah yang dipikirkan semua orang. Adapun Duke de Crier, dia menggelengkan kepalanya, yakin bahwa Bai Hao bahkan tidak akan keluar. Namun, dia masih melihat ke pintu keluar. Ketika semua orang memperhatikan dengan seksama, sesosok yang basah kuyup muncul, terbang dengan kecepatan tinggi dari Necromancer Kettle. Itu dia. Bagaimana dia bisa menjadi orang pertama yang keluar? Bai Hao, tidak mati di sana. Semua orang tercengang, bahkan Duke de Crier, yang matanya bersinar dengan tidak percaya. Rambut Bai Xiaochun berantakan, dan pakaiannya sobek dan sobek. Auranya tampak lemah, dan ekspresi yang tidak sedap dipandang bisa terlihat di wajahnya.
Dia mengerutkan kening, dan jelas kesal. Bagi semua orang yang hadir, sangat jelas bahwa dia dalam suasana hati yang buruk yang berbatasan dengan kegilaan. Memalukan, konyol, teriaknya dengan marah. Begitu dia keluar di tempat terbuka, dia menuju dengan kecepatan tinggi menuju Duke de Crier. Ayo pergi, katanya, terdengar bersalah. Dia tampak putus asa dan putus asa, seolah semua harapan dan mimpinya telah berubah menjadi debu. Bahkan, dia bahkan tidak menunggu jawaban dari Duke de Crier. Dia hanya terbang dengan marah. Tentu saja, di dalam dia meledak dengan gugup. Pada saat yang sama, perasaan menarik yang cepat pada anggota generasi yang lebih tua sangat menyenangkan. Namun, jika ada yang menangkap tindakan itu dan menatapnya dengan cermat, mereka pasti akan beralih ke kegilaan. Masih terkejut, Duke de Crier menghela nafas, merenungkan apa yang terjadi di dalam Necromancer Kettle. Jelas, Bai Hao telah diintimidasi tanpa akhir, dan dengan demikian, dengan goyangan kepala ia berbalik dan pergi bersamanya. Ketika mereka pergi, banyak orang di antara kerumunan mulai tertawa mengejek. Sekarang aku tahu mengapa Bai Hao adalah yang pertama keluar. Dia pasti diintimidasi di dalam, dan tidak berani melawan siapapun. Yang bisa dia lakukan hanyalah menunggu sampai mulut Necromancer Kettle terbuka untuk melarikan diri. Petik 2. Meskipun, kamu harus mengakui bahwa Bai Hao tentu memiliki beberapa kualitas luar biasa. Fakta bahwa dia tidak terbunuh adalah menakjubkan. Namun, pelajaran yang dipelajarinya di dalam mungkin akan memaksanya untuk menundukkan kepalanya selamanya. Itu pasti pelajaran yang pahit. Petik 2. Aku akan mengatakan satu-satunya alasan dia berhasil hidup-hidup adalah karena ahli waris yang jelas tidak ingin memprovokasi Raja Hantu Raksasa terlalu dalam. Namun, aku yakin mereka mengajarkan beberapa pelajaran yang keras dan mungkin bahkan memalukan untuk Bai Hao ini. Yah, mereka semua akan keluar sebentar lagi, dan kita bisa mendengar keseluruhan ceritanya. Saat mereka menunggu, berbagai pelindung Dao terus bercanda dan mengobrol. Sebenarnya, itu terjadi seperti ini, bukan karena kinerja sempurna Bai Xiaochun yang baru saja pakai, tetapi karena kesalahan dalam pemikiran mereka. Tak satu pun dari mereka yang bisa membayangkan bagaimana satu orang bisa menghadapi lebih dari 100. Peluang itu, terlalu tinggi. Bahkan pelindung Dao dari 9 kota kata, Spirit Advent City, dan Ark Emperor City tidak banyak memikirkan Bai Hao. Maka mereka terus menunggu, dengan tenang mengawasi pintu keluar dan menunggu orang keluar. Tak lama, cukup waktu berlalu untuk membakar dupat tetapi mereka masih tidak khawatir. Setelah semua itu hanya diharapkan bahwa pertempuran sengit di dalam akan memakan waktu untuk berakhir. Sementara itu, Bai Xiaochun melaju cepat dari daerah itu secepat mungkin. Duke de Crier ada di sebelahnya. Dia melihat ke atas dan hendak mengatakan sesuatu, ketika Bai Xiaochun segera berkata, "De Crier, sobat, keluarkan kapal perang hantu raksasa." Cara suaranya tampak gemetar karena gugup membuat Duke de Crier merasa sangat terkejut. Apa yang terjadi? Jawabnya, dengan cepat menarik keluar kapal perang. Bai Xiaochun melompat ke geladak dan kemudian dengan segera berkata, "Lari." Mata Duke de Crier melebar, dan tiba-tiba, jantungnya mulai berdebar. Dia tiba-tiba teringat kembali pada semua hal bencana yang terjadi di Giant Ghost City, dan hawa dingin merambat di tulang punggungnya. Namun, sesaat kemudian, ekspresinya menjadi cerah, dan kemudian, tanpa ragu sedikit pun, ia memanfaatkan kekuatan basis budidayanya untuk mengirim kapal perang hantu raksasa yang meluncur ke kejauhan. Bab 704, Aku Kembali. Sepanjang jalan, Duke de Crier cenderung pada beberapa kesempatan untuk hanya bertanya tentang situasinya. Namun, firasat buruk di dalam hatinya yang terus tumbuh semakin kuat mencegahnya untuk melakukannya. Bai Xiaochun berdiri di sampingnya, wajahnya pucat, cemas dan ragu-ragu saat dia terus-menerus melihat ke bahu mereka. Tampaknya khawatir bahwa mereka berjalan terlalu lambat, dia memberikan pengingat untuk menambah kecepatan. Segala sesuatu yang terjadi membuat jantung Duke de Crier berdebar semakin kencang. Hanya apa yang dilakukan orang ini? Pikirnya, menuangkan semua kekuatan yang dia bisa ke kapal perang hantu raksasa untuk membuatnya bergerak secepat mungkin. Setelah waktu yang lama berlalu, dia akhirnya tidak bisa menahannya lagi. "Apa yang kamu lakukan?" tanyanya. Bai Xiaochun berdeham.
Meskipun dia sudah mulai menyesali tindakannya, dia masih sangat bangga dengan apa yang telah dia capai. Terdengar sangat santai, dia berkata, "Oh, tidak ada apa-apa. Aku baru saja menculik semua orang, dan membawanya ke sini di tas pegang." Petik 2 titik titik. Apa? Semua orang? Kamu menculik mereka? Meskipun menjadi dewa, pikiran Duke de Crier mulai berputar seolah-olah telah dipukul dengan palu godam. Wajah dipenuhi dengan pandangan tidak percaya, dia melihat pertama di Bai Xiaochun, dan kemudian di tasnya memegang. Lalu pipinya berkedut. Kamu. Dia sebenarnya tidak bisa mengatakan apapun selain itu. Namun, dia tahu bahwa konsekuensi dari apa yang telah dilakukan hampir terlalu monumental untuk dihitung. Tanpa memikirkannya, dia memanfaatkan 120% basis budidayanya untuk mengirim kapal perang hantu raksasa menembak dengan kecepatan tinggi di udara. Suara gemuruh bergema saat mereka melanjutkan menuju tujuan mereka. Saat Duke de Crier dan Bai Xiaochun semakin dekat ke Giant Ghost City, pelindung Dao yang kembali ke Necromancer Kettle mulai menjadi sedikit tidak sabar. Itu terutama terjadi pada lelaki tua dari kota Sembilan Kata, yang memiliki kilatan yang berbeda di matanya ketika dia melihat Necromancer Kettle. Meskipun menjadi seorang kultivator deva, sifat aneh dari Necromancer Kettle membuatnya tidak mungkin baginya untuk melihat apa yang terjadi di dalam. Di sebelahnya adalah wanita tua yang datang bersama Susan. Dia juga mulai menjadi semakin gugup, dan sesekali berbalik untuk melihat ke arah mana Bai Xiaochun melarikan diri. Lebih dari separuh waktu telah berlalu. Segera pintu keluar akan ditutup. Sepertinya ada yang salah. Bahkan jika mereka terus bertarung setelah pintu keluar dibuka, 1 jam telah berlalu. Setelah 1 jam lagi, pintu keluar akan ditutup, dan kemudian akan sangat sulit bagi mereka untuk keluar. Petik 2 titik titik. Apakah sesuatu yang tak terduga terjadi di dalam? Tidak mungkin. Petik 2 titik titik. Bukan hanya para deva yang mulai curiga. Pelindung Dao lainnya mulai merasa tidak nyaman. Semua mata terfokus pada Necromancer Kettle karena lebih banyak waktu berlalu. Kecemasan meningkat. Lagi pula, yang terpilih yang berada di dalam ketel adalah orang-orang yang sangat penting. Mereka semua adalah putra dan putri dari klan dan keluarga yang berpengaruh. Tidak hanya mereka penting dalam hal status, bakat laten dan basis kultivasi mereka semua luar biasa. Bahkan ada beberapa yang namanya ada di Hell Emperor Stele. Ini adalah yang terbaik dari yang terbaik dalam generasi mereka di Willlands, yang semuanya ditakdirkan untuk menjadi orang yang kuat di masa depan. Ada beberapa yang sudah pasti menjadi dewa, dan bahkan sangat mungkin ada yang akan menjadi dewa. Jika kecelakaan terjadi bahkan dengan salah satu dari orang-orang itu akan menjadi berita besar di Willlands. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi pada lebih dari 10 dari mereka, itu akan 10 kali lebih mengejutkan dari suatu kejadian. Bahkan 3 Raja Surgawi tidak akan mau menerima tanggung jawab jika sesuatu seperti itu terjadi. Kecelakaan yang sifatnya seperti itu akan menjadi pukulan bagi titik lemah yang ada di semua pihak yang terlibat. Sekarang semua orang berpikir seperti ini, kegelisahan mereka tumbuh lebih intens. Selanjutnya, karena Pangeran Kedua dan Chen Manyao juga masih di dalam, pria parubaya dari Ark Emperor City juga mulai terlihat sangat gugup. Akhirnya, pelindung Dao menjadi sangat gugup sehingga mereka mulai berteriak dengan suara cemas. Waktu hampir habis. Kami tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Petik 2 titik titik. Orang tua dari kota Sembilan Kata memandang pelindung Dao dari Ark Emperor City. Mata berkedip, dia berkata, "Saudara Lin, sesuatu terjadi di sini." Itu benar, Brother Lin, kata wanita tua dari Spirit Advent City, suaranya kisi dan menakutkan. Ini situasi kritis. Ketel Necromancer milik klan Kekaisaran. Grand Heaven Master harus memiliki cara untuk melihat isinya. Petik 2 titik titik. Tak lama, hampir semua mata tertuju pada pria parubaya itu. Itu adalah sedikit tekanan baginya untuk berurusan. Selain itu, dia tahu apa yang diwakili tatapan itu, hampir 80% dari kelompok paling penting di seluruh Willlands. Koleksi para pembudidaya ini didukung oleh banyak dewa, dan 3 dewa. Aku harus menghubungi Grand Heaven Master dan membiarkannya mengambil keputusan. Dia dengan cepat membuat slip batu giok dan mengirim pesan mendesak. Beberapa saat kemudian, slip giok bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, setelah itu ia menghancurkannya. Ketika batu giok jatuh, itu menjadi abu terbang yang menyebar ke segala arah, kemudian naik di atas mereka dan menciptakan pusaran seukuran kepalan tangan.
Cahaya biru bersinar dari pusaran, yang melesat ke arah pria parubaya itu. Ketika dia mengulurkan tangan dan meraihnya, itu berubah menjadi cermin biru seukuran kepalan tangan. Cermin itu jelas dari zaman kuno, dan ditutupi dengan simbol magis yang samar-samar berkilauan. Terlepas dari berapa usianya, ia masih memancarkan aura yang mengguncang dan menggetarkan bumi. Grand Heaven Master menggunakan sihir rahasia untuk mengirimkan cermin ini kepadaku. Aku tidak bisa menggunakannya sendiri. Sambil menghela nafas panjang, dia memandang lelaki tua dari kota 9 dan wanita tua dari kota Roh Advent. Apakah kalian berdua mau memberikan bantuan? Mereka tidak ragu-ragu terbang dan melepaskan kekuatan basis kultivasi mereka, mengirimkan aura Deva yang menyebabkan langit dan bumi menyala dengan warna. Ketika kekuatan mereka memasuki cermin, itu bersinar dengan cahaya menyilaukan yang menyebabkan pelindung dao lainnya di daerah itu mundur dengan gugup. 3 pembudidaya yang menyalakan cermin mengeluarkan teriakan serak ketika cahaya biru berubah menjadi kolom yang melesat langsung ke Necromancer Kettle. Udara terdistorsi di sekitar kolom cahaya biru, yang bisa melewati semua mantra restriktif dan segala macam pertahanan. Riak menyebar di permukaan Necromancer Kettle saat perlahan, menjadi transparan. Tak lama, semua orang bisa melihat semuanya di dalam sejelas hari. Dan kemudian, wajah-wajah mulai turun. Tidak ada orang di sana. Semua orang sudah pergi. Bagaimana ini mungkin? Ada lebih dari 100 dari mereka. Kemana mereka pergi? Teriakan alarm dapat terdengar ke segala arah. Pria tua dari kota 9 kata dan wanita tua dari kota Roh Advent sangat terkejut sehingga fluktuasi basis kultivasi mereka mencerminkan keheranan mereka. Khawatir bahwa mereka melihat sesuatu, mereka mengirim lebih banyak kekuatan ke cermin, mengirimkan cahayanya menyapu bolak-balik melalui tanah di dalam ketel Necromancer. Di bawah kekuatan cahaya itu, kabut yang terpencar pun tersebar. Namun, mereka masih tidak dapat menemukan jejak satu pun dari yang terpilih. Pria parubaya dari Ark Emperor City bergetar, dan pikirannya berputar dengan tidak percaya. Tunggu, kata seseorang. Aku bisa mendeteksi aura Raja Hantu Raksasa. Ketika semua orang mulai mencapai kesimpulan yang sama, mata mereka berubah menjadi merah, dan hati mereka mulai terbakar dengan amarah. Semua orang hilang, dan Bai Hao adalah satu-satunya yang keluar. Ini pasti hasil karya Raja Hantu Raksasa. Petik 2. Bai Hao itu hanya seorang pembudidaya Naschen Soul. Bagaimana mungkin dia berani melakukan sesuatu seperti ini? Itu pasti yang dilakukan oleh Raja Hantu Raksasa. Petik 2. Ingat bagaimana penampilan Bai Hao ketika dia keluar. Itu pasti sebuah tindakan. Sialan. Teriakan kemarahan mulai berdering. Adapun pria tua dari kota 9 kata dan wanita tua dari kota Roh Advent, keduanya menggunakan teleportasi untuk bergegas ke arah Bai Xiaochun pergi. Marah, semua orang mulai mengikuti. Orang-orang ini bukan orang bodoh, dan mereka semua sampai pada kesimpulan bahwa yang dipilih dari berbagai organisasi mereka telah diculik oleh Bai Hao atas perintah Raja Hantu Raksasa. Yang lebih memalukan lagi adalah fakta mengejutkan bahwa dia telah melarikan diri dari hidung mereka. Namun, mereka tidak berani menyinggung Raja Hantu Raksasa, jadi mereka tidak punya pilihan selain melampiaskan amarah mereka pada Bai Xiaochun. Suara gemuruh bisa terdengar, dan cahaya menyilaukan melintas di langit ketika lebih dari 100 ahli yang kuat melesat di udara dalam pengejaran. Sayangnya bagi mereka, mereka telah menunda terlalu lama. Bai Xiaochun dan Duke de Crier berada di kapal perang hantu raksasa, yang diisi oleh Duke de Crier dengan semua kekuatan yang bisa dikerahkannya. Itu adalah sinar cahaya yang terang, menembak di udara, mendekati Giant Ghost City. Ketika Bai Xiaochun akhirnya melihat kota di kejauhan, dia menghela napas lega. Dia bahkan mulai sedikit bersemangat. Raja Hantu Raksasa, kamu brengsek yang menjilat. Aku kembali. Bab 705, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Saat Bai Xiaochun dan Duke de Crier masih mendekati kota, Giant Ghost King berada di istananya. Ekspresi yang sangat bersemangat di wajahnya saat dia melihat buah Raja Hantu yang dia pegang di tangannya. Cara dia memperoleh buah melalui mantra pembatas adalah pelanggaran aturan tertentu, namun buah itu terlalu penting baginya. Bagaimana dia bisa membiarkan itu diperoleh oleh orang lain dan kemudian digunakan untuk mengancamnya?
Dia benar-benar tidak punya pilihan lain selain menggertakkan giginya dan melanjutkan rencananya. Aku akhirnya memiliki kelima buah Raja Hantu, dan akhirnya aku bisa menghilangkan kelima elemen cacat dari teknikku. Dengan bisa berganti-ganti antara lima elemen sesuka hati, aku tidak akan lagi mengalami periode pembusukan yang berpotensi mematikan. Dengan itu, dia melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak, hatinya dipenuhi dengan tingkat kegembiraan yang intens. Setelah bertahun-tahun menunggu, ia menang, meskipun ditentang oleh Front Persatuan semua lawannya. Fakta bahwa semua rencana dan rencananya telah berhasil membuatnya merasa sangat senang. Raja Sembilan Kata-Kata, Raja Juara Perang dan Raja Roh Advent berselingkuh melawanku, para bajingan. Aku mungkin telah melanggar aturan, tetapi itu hanya setelah mereka merencanakan. Sekarang aku hanya perlu berbaring sebentar dan tidak memberi mereka alasan untuk menyebabkan masalah bagi aku. Setelah beberapa waktu berlalu, semua masalah bisa diselesaikan. Senyum tipis bisa terlihat di wajahnya, dan sinar yang cerah melewati matanya. Luar biasa memiliki semua masalah di bawah kendalinya. Tentu saja, dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di Necromancer Kettle. Mantra terbatas pada Bai Xiaochun tidak memberinya kemampuan untuk melihat apa yang terjadi dari jauh. Itu secara khusus dirancang untuk digunakan seperti itu dengan Ghost King Orchid. Tapi dia tidak khawatir. Sambil terkekeh, dia menyingkirkan buah Raja Hantu dan bersiap untuk pergi ke meditasi terpencil untuk menggabungkan kelima buah ke dalam tubuhnya. Tepat ketika dia berdiri, ekspresinya berkedip, dan dia melihat ke langit. Dia segera melihat kapal perang hantu raksasa. Begitu cukup dekat, dua sosok melompat dari geladak dan terbang menuju istananya. Perasaan campur aduk terlihat di wajah Duke de Crier, dan untuk Bai Xiaochun, dia tampak muram dan marah. Bai Hao pasti kembali dengan cepat, pikir Raja Hantu Raksasa. Dan dia tampaknya tidak terluka sama sekali. Dia berdeham canggung. Dia tahu bahwa dia salah dalam hal yang baru saja terjadi, dan merasa seperti hanya menghindari Bai Hao. Namun, menghindarinya tidak akan menyelesaikan situasi, jadi karena itu, ia memasang ekspresi muram di wajahnya dan kemudian kembali duduk di singgasana untuk menunggu. Bai Xiaochun menembak dengan kecepatan tinggi ke arah patung hantu raksasa, diikuti oleh Duke de Crier yang ragu-ragu. Setelah mencapai istana kerajaan, Duke de Crier menggenggam tangan ke Bai Xiaochun, lalu bergegas kembali ke kediamannya sendiri. Tidak tertarik sama sekali untuk berpartisipasi dalam acara-acara menjengkelkan yang pasti akan mengikuti. Bai Hao ini punya beberapa nyali, tapi aku tidak bisa percaya bahwa dia akan melakukan sesuatu seperti ini kecuali dia bertindak atas perintah Yang Mulia Raja. Apa yang dipikirkan oleh Yang Mulia? Apakah dia benar-benar akan melawan semua bangsawan dan aristokrasi di Willlands? Duke de Crier menghela nafas, benar-benar tidak mampu membungkus pikirannya dengan apa yang sedang terjadi. Saat Duke de Crier pergi, Bai Xiaochun bergegas maju ke pintu masuk utama. Saat ini, dia masih sangat marah. Lagi pula, kalau bukan karena fakta bahwa dia begitu luar biasa, perjalanannya ke Necromancer Kettle akan menjadi salah satu kematian yang hampir pasti. Dan alasan untuk itu adalah karena Raja Hantu Raksasa telah mengacaukannya. Sambil menggertakkan giginya, dia mengambil napas dalam-dalam dan mengubur amarahnya di dalam dirinya, kemudian mendengus dengan dingin di jantungnya dan berjalan ke aula utama istana. Mencoba untuk terlihat sangat difitnah, dia dengan keras berkata, Bai Hao menawarkan salam, Yang Mulia. Begitu dia melihat Bai Xiaochun, Raja Hantu Raksasa bangkit dari singgasananya dan berkata, ah, kamu kembali, Haur. Hahaha, kamu benar-benar melakukan layanan yang mulia kali ini. Petik 2. Dia tidak lagi terlihat muram seperti sebelumnya, dan bahkan tersenyum ramah. Dia tidak melakukan apapun untuk menyembunyikan pujian di matanya, dan sepertinya dia benar-benar senang melihat Bai Xiaochun. Itu juga pertama kalinya dia memanggilnya sebagai Haur. Ekspresi aneh bisa terlihat di wajah Bai Xiaochun, dan dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika Raja Hantu Raksasa melambaikan tangannya dengan acuh. Melangkah turun dari tahta podium, dengan perasaan peduli dia berkata, tidak sakit sama sekali, aku mengerti. Lebih baik, kamu benar-benar melakukan kebaikan besar untuk aku saat ini. Nak, aku sudah mengeluarkan perintah untuk mengadakan perjamuan roh untuk kita berdua. Sekarang, katakan padaku apa yang kamu inginkan. Selama itu dalam kekuatanku, aku akan memberimu bantuan apapun.
Petik 2 titik titik. Itu hanya membuat Bai Xiaochun lebih marah. Mengangkat suaranya, dia berkata, aku tidak ingin ada hadiah. Orang-orang itu benar-benar menggertakku, kamu dengar. Kamu tidak tahu, Yang Mulia. Mereka semua mengeroyok aku, dan jelas berusaha membunuh aku. Aku tidak punya pilihan selain melakukan sesuatu untuk melindungi diri aku sendiri. Aku mungkin telah menyinggung beberapa orang penting, tetapi itu semua untuk kamu, Yang Mulia. Petik 2 titik titik. Jelas, Raja Hantu Raksasa tahu bahwa dalam situasi di mana lebih dari 100 orang mengejar Bai Hao, akan sulit baginya untuk bertahan hidup tanpa melukai atau bahkan membunuh beberapa orang. Namun, Raja Hantu Raksasa yakin bisa menyelesaikan masalah yang muncul. Ah, jangan khawatir tentang itu. Semua yang kamu lakukan adalah untuk aku. Jangan takut, aku tidak akan membiarkan hal buruk terjadi pada kamu. Petik 2 titik titik. Ekspresi memfitnah tetap di wajah Bai Xiaochun, tetapi dalam hati, dia mulai merasa sangat senang dengan dirinya sendiri. Raja Hantu Raksasa, oh Raja Hantu Raksasa, kamu mengacaukan aku terlebih dahulu, sehingga kamu tidak dapat menyalahkan aku karena meniduri kamu kembali. Bai Xiaochun hendak mengatakan sesuatu lebih ketika suara berdengung bisa terdengar dari dalam tas pegang Raja Hantu Raksasa. Mereka mengejarmu begitu cepat. Mata Raja Hantu Raksasa berkilauan, dan senyum samar terlihat di wajahnya saat dia mengeluarkan slip giok transmisi dari tasnya yang dipegang. Dia telah menyadari selama itu, apapun yang dilakukan Bai Xiaochun di Necromancer Kettle tidak mungkin untuk merahasiakannya dalam waktu yang lama. Karena itu, dia sudah lama bersiap untuk akibatnya. Dengan itu, dia menuangkan akal ilahi ke dalam slip giok untuk menguatkannya. Terdengar sangat tenang dan tenang, dia berkata, 9 kata ki. Namun, sebelum dia bahkan bisa selesai berbicara, suara murka dari 9 kata raja meraung seperti gunung berapi untuk mengisi aula istana. Betapa tidak tahu malunya kamu, Raja Hantu Raksasa. Dengan asumsi bahwa 9 kata raja berbicara tentang masalah buah Raja Hantu Raksasa berdeham dan berkata, 9 kata raja, biarkan aku menjelaskan. Sebelum dia bisa mengatakan hal lain, Raja 9 kata menjawab dengan suara yang bergema seperti guntur yang merusak. Itu bahkan menyebabkan udara di sekitar Giant Ghost King berubah. Aku tidak peduli tentang bagaimana kamu mendapatkan buah itu, Raja Hantu Raksasa. Kami merencanakan melawan kamu, jadi kami tidak punya hak untuk mengeluh tentang kamu melawan. Tetapi mengingat status kamu, bagaimana mungkin kamu bisa melakukan sesuatu pada putra aku, Zhou Hong? Dengarkan aku, Raja Hantu Raksasa. Permusuhan antara 9 kota kata dan kota hantu raksasa belum berakhir. Dengan itu, Raja 9 kata-kata memutuskan komunikasi. Mata Raja Hantu Raksasa melebar. Memikirkan kembali apa yang baru saja dikatakan Bai Xiaochun, dia melihat ke atas dan berkata, kamu berkelahi dengan Zhou Hong. Apakah dia mati? Tampak seperti gambar kemarahan orang benar, Bai Xiaochun menjawab, ya aku bertarung dengannya, pengganggu besar itu. Huff, aku meninggalkannya dengan kehidupannya yang kecil dan miskin. Petik 2 titik titik. Menghela nafas lega, Raja Hantu Raksasa berkata, selama dia belum mati, maka tidak apa-apa. Pada titik ini, Raja Hantu Raksasa tidak bisa membantu tetapi merenungkan bahwa kecakapan pertempuran Bai Hao benar-benar luar biasa. Meskipun dikejar oleh begitu banyak orang, dia masih berhasil melukai Zhou Hong. Tepat ketika dia akan terus berbicara, slip gioknya sekali lagi mulai bergetar. Kali ini, itu berguncang bahkan lebih keras daripada sebelumnya, dan kemudian, bahkan lebih banyak suara marah bisa terdengar, banyak dari mereka terdengar seperti mereka ingin bertempur. Meskipun tidak semua, Raja Hantu Raksasa, anakku selalu keras kepala dan nakal. Dia mengalami kesusahan besar ini. Aku akan berada di sana secara pribadi sesaat lagi untuk mengucapkan terima kasih. Petik 2 titik titik. War Champion King. Murid-murid Raja Hantu Raksasa mengerut, dari ketiga Raja Surgawi lainnya, yang paling dia takuti adalah Raja Juara Perang. Karena itu, dia agak bingung dengan pesan terakhir ini, dan bahkan lebih bingung tentang apa yang sedang terjadi. Jantung berdebar, dia tiba-tiba memiliki perasaan yang sangat buruk, dan menatap Bai Xiaochun lagi. Kamu bertarung dengan Raja Juara Junior. Dia juga tidak mati. Petik 2 titik titik. Oh, dia. Bai Xiaochun menjentikan tangannya seolah jijik. Sambil menggertakkan giginya, dia berkata, tidak, dia belum mati. Bajingan itu benar-benar kue yang sulit.
Ekspresi aneh bisa terlihat di wajah Raja Hantu Raksasa, tetapi sebelum dia bisa melakukan hal lain, batu gioknya bergetar lagi. Kali ini adalah Raja Roh Advent, yang tampak bahkan lebih marah daripada yang dimiliki 9 kata raja. Putri misteriusmu itu ada di Ark Emperor City, bukankah dia Giant Ghost King? Tidak ada orang lain yang tahu, tetapi aku tahu. Yah, kurasa aku tahu kemana aku pergi selanjutnya. Aku harus lebih seperti dirimu, Bang Sempat Tetua. Menggertak orang yang lebih muda dan lebih lemah darimu. Saat suara itu bergema di aula, Raja Hantu Raksasa mulai terengah-engah. Semuanya terjadi terlalu cepat, menangkapnya sama sekali tidak sadar. Menatap Bai Xiaochun, dia baru saja akan mengajukan pertanyaan tertentu ketika Bai Xiaochun mengambil inisiatif untuk mengatakan, jangan khawatir, Susan tidak mati. Saat Raja Hantu Raksasa memandang Bai Xiaochun, firasat buruknya semakin kuat. Namun, sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, slip giok di tangannya mulai bergetar berulang kali. Pesan yang tak terhitung jumlahnya dituangkan, beberapa pahit, beberapa memohon, beberapa marah. Pikiran Raja Hantu Raksasa mulai berputar. Meskipun menjadi dewa, pergantian peristiwa saat ini membuatnya terguncang karena terkejut. Meskipun sebagian besar orang yang mengirim pesan tidak sejajar dengan dia dalam hal basis kultivasi, ada terlalu banyak dari mereka. Sepertinya hampir semua bangsawan dan aristokrasi di tanah Ark Emperor menjangkau padanya. Dan itu bahkan tidak menyebutkan fakta bahwa 3 raja surgawi lainnya terlibat, dan mereka berada pada level yang sama dengannya. Bahkan klan kekaisaran mengirim pesan kepadanya, mengatakan bahwa pangeran kedua hilang. Raja Hantu Raksasa tercengang oleh apa yang terjadi. Akhirnya, dia memandang Bai Xiaochun, dan dengan lemah bertanya, apa sebenarnya yang kamu lakukan di Necromancer Kettle?